Assalamualaikum. Nah, kali ini saya mau mempraktekkan tentang amplitude modulation AM. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu apa itu amplitude modulation ya bisa di skip aja videonya ini. Tapi bagi yang masih ingin tahu soal amplitude modulation ya di sini nanti saya akan mau mempraktekkan. Jadi di sini saya hanya menggunakan dua BGT ini ya, dua BGT ini untuk sebagai audio amplifier yang nantinya dia menjadi modulation signal ya, modulation signal untuk RF yang ada di situ. Nah, ini saya beda dengan konsep yang sebelumnya yaitu yang ini. Nah, pada waktu itu kan di video tentang apa ya, tentang itu low level modulation ya. Ini kan saya menggunakan ini sebagai current source terhadap RF amplifier di sini ya, jadi hanya menggunakan satu BGT. Nah, kali ini beda, saya menggunakan dua BGT common emitter dan injeksinya ya tetap ke emitter di sini lah, emitter di RF stage yang ada di sini ya. Saya ingin membuat sesimpel mungkin ya, untuk eksperimen di bidang HF kayak gini nih ya. Nah, kemudian kalau sempat ada pertanyaan tentang kenapa kok dipasang di emitter injeksinya, kenapa kok bukan di basis, bisa aja di basis, tapi di emitter ini karena impedansinya itu saya sesuaikan. Artinya gini, di sini amperage-nya ya, nilai ampernya dengan ini itu sama keluarnya dengan kamera emitter. Makanya kenapa saya tidak menambah buffer di sini, karena ini sudah relatif sama amperage-nya. Terus kemudian memang ini di sini impedansinya 470, di sini 47 ohm ya, ini pasti lebih rendah. Tapi memang tuh saya sengaja karena saya hanya membutuhkan sinyal kecil di sini, jadi terattenuate ya. Karena modulasi kan prinsipnya sebenarnya kita membutuhkan perangkat non-linear kayak dioda kayak gitu. Nah, ini kan kita memanfaatkan dioda yang ada di transistor ini untuk melakukan modulasi. Jadi kita mengambil fase linearnya dari dioda ini, tentunya voltage-nya kan tidak terlalu besar ya. Nah, ini saya mengupayakan supaya tidak distort. Jadi kita bikin agak kecil dan ini cukup bisa memberikan regulasi. Jadi swingnya sinyal audio yang ada di sini ini nanti mempengaruhi modulasi yang ada di amplitude yang ada di RF ini, RF amplifiernya, sehingga ini ada kidik bergerak dikit-dikit ya audionya ya. Ini akan mempengaruhi swingnya RF. Sehingga makanya disitulah disebut amplitude modulation, karena yang dimodulasi amplitude-nya naik turun. Kalau FM itu kan frekuensinya yang dimodulasi, jadi mekar rapat ya. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau di FM kan ada deviasi, ada kerenggangan yang maksimal yang harus ditetapkan. Nah, ini bedanya kalau ke AM itu amplitude tadi. Kemudian untuk cek sinyalnya ya, saya tidak menggunakan osiloskop, maksudnya probe-nya tidak langsung saya hubungkan ke output. Jadi saya menggunakan menangkap sinyalnya melalui ini ya. Jadi ini ada antena dari tongsis. Nah, ini dari tongsis, ini antena penangkapnya, terus melalui loading coil ini terus nanti masuk ke osiloskop ini, ke probe-nya osiloskop ini. Dan ini tidak terhubung ke amplifier atau apapun, jadi langsung ke osiloskop sehingga bisa kita lihat nanti modulasinya dan amplitude-nya ya. Seperti biasa saya tetap membutuhkan amplifier dari MOSFET ini untuk meradiasi energinya ke antena luar supaya nanti bisa ditangkap oleh yang tongsis tadi itu. Nah, ini karena ini ya hanya untuk eksperimen, jadi saya powernya paling cuman sekitar 3 watt ini karena akan lebih efektif kalau misalnya sebelum MOSFET ini kita kasih MOSFET driver dari totem amplifier. Totem itu maksudnya konfigurasinya seperti push pull ya, dari BGT itu untuk mendeliver arus yang cukup ke kaki gate di MOSFET ini ya. Nantinya setelah di MOSFET ini keluarannya juga masih bisa dikasih final kalau mau diseriusi bikin pemancar, tapi karena ini saya sifatnya hanya eksperimentali aja ya. Terus kemudian ya powernya saya tidak pakai power besar karena memang ya hanya untuk kebutuhan gini aja ya.
Jadi ya paling skala-skala lokal hanya untuk komunikasi jarak-jarak dekat kayak ini. Ya, bukan untuk siaran broadcast ya. Sopo sing arep ngrungokno broadcast ya. Di SW. Oke. Oke, kita cek dulu sinyalnya ya. Ini adalah output ya, output dari keluaran di area amplifiernya yang terakhir tadi, yang dari MOSFET ya. Nah, ini yang kita tangkap di antena tongsis, antena tongsisnya tadi ya. Nah, ini teman-teman mungkin ya kalau teman-teman mau beli RF amplifier atau apapun ya dari yang jual atau apa, kita pastikan bahwa yang jual itu juga menunjukkan tentang harmoniknya ya, dengan RF amplifier sekian watt ya, yang misalnya ratusan watt ya, berapa lah ya, kita paling nggak kualitas sinyalnya harus bisa kita lihat juga ya. Ya, ini kan standarnya paling nggak ya minus 40 dB kayak gini nih, di minus 40 dB untuk second harmoniknya, karena di minus 40 dB ini perbedaannya sangat jauh, ini 1/10.000-nya ya, 1/10.000 kalau kita bandingkan dengan fundamental untuk ininya, untuk jadi untuk dayanya ya, powernya. Jadi kalau misalnya ini kan sekitar 2 watt lah, 2 watt ya. Nah, di second harmoniknya ini jauh ya, 2 dibagi 10.000 aja untuk second harmoniknya. Ya kalau ini tinggi ya berarti dari 2 watt ini terbagi juga untuk di second harmonik. Jadinya tidak murni amplifiernya. Karena pengukuran menggunakan RF wattmeter. Jadi RF wattmeter itu tidak bisa melihat harmonik ya. Dia tidak melihat harmonik ya. Dia pokoknya yang dia baca berapa keluaran dayanya gitu aja. Nah, itu mungkin yang perlu, makanya kalau saya lihat penjual-penjual RF amplifier ya, saya mau dia harus memastikan juga kalau dia memproduksi barangnya, dia harus bisa menunjukkan pakai spektrum analyzer atau apa ya untuk menunjukkan kualitas sinyalnya. Ya harus ada dong kalau memproduksi barang ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini di 50 ohm ya, di keluaran 50 ohm. Ini misalnya kalau saya pasangi anten, nih saya lepas dulu untuk yang channel 1 yang kuning ya. Saya lepas ini, terus kemudian ini saya pindahkan ininya, triggernya ke channel 2. Oke. Ini di channel 2. Sorry, ya, kita cleankan dulu. Ini belum saya pasang anten ya. Oke, agak saya perlebar dulu ya. Nah, ini kalau misalnya antena pemancarnya saya pasang, jadi 43 meter band. Ini coba saya angkat, saya ubah frekuensinya, saya naikkan dikit ke 6,8 ya, 6,8 MHz. Kadang sih di 6,9 ya, 6,9 disebutnya apa ya? Kalau saya baca itu pirates frekuensi liar. Ini saya di 6,8 seperti ini. Kalau kita kecilkan ya, bentar. Nah, Bluetooth-nya saya kecilkan dulu, saya geser sini. Nah, ini ya, jadi kita bisa dapat sinyal, kemudian kita coba lakukan modulasi. Amplifier untuk audionya sudah saya nyalakan ya, cuman ini saya masih belum saya masukkan sinyalnya. Nah, kalau kita perhatikan ini steady ya, frekuensinya RF-nya ya. Kemudian ketika saya modulasi, nah yang terjadi seperti ini. Jadi sinyal termodulate, amplitude naik turun mengikuti fungsi dari, jadi dia sebagai fungsi dari audio frekuensinya ya. Nah, ini kalau kita masuk ke misalnya kita lihat di ini ya, di time base untuk audio. Nah, ini di sini. Nah, ini kita bisa melihat modulasinya. Nah, ini triggernya agak saya angkat. Nah, ini kalau saya kayak gini goyang-goyang triggernya ini. Nah, ini di 400 Hz ya. Karena untuk AM itu dia punya bandwidth maksimal ya
AM itu 5 kHz ya bandwidthnya ya. Jadi audio yang bisa kita bikin itu paling enggak ya di 2,5 atau 3 kHz. Karena dia sidebandnya itu dibagi dua ya. Nah ini pada 400 Hz ya. Ya di frekuensi audio yang lazim lah kalau kita dengar. Nah ini kebetulan amplitude modulation-nya, percentage-nya ya, modulation depth-nya itu 50% lah ini. Nah kemudian kalau misalnya saya ganti ke 300 Hz, agak turun ya, ini 200 Hz. Nah itu di 200 Hz seperti ini modulasinya. Jadi cukup smooth ya. Jadi artinya tidak ada flat top di sini. Flat top itu maksudnya dia kepotong ya untuk audionya. Sehingga kualitas audio yang kita terima itu tidak terdistort. Nah, ini kan kita lihat, kita anggap ini receiver ya, karena kita menangkapnya dari antena tongsis tadi ini. Jadi ini sinyal dari yang ditangkap oleh antena tongsis itu tadi. Ya, terus kemudian kalau misalnya saya ganti ke 800 Hz, oke, masih oke ya, kita ambil di 1 kHz ya, ini 1 kHz ya. Nah seperti ini kualitas sinyalnya, jadi kita tidak terjadi flat top atau kepotong ya. Nah saya kembalikan ke 400 Hz. Nah seperti ini modulasinya. Ini ketika tidak ada modulasi, nah ini RF steady RF amplifiernya ya, RF carriernya, artinya sinyal radionya. Ketika kita modulate, nah jadinya seperti ini. Ketika kita modulasi, nah, dia mengikuti sinyal dari audio. Nah, ini kan sebenarnya sinyal audio 400 Hz ya. Ini kalau kita ukur ya sekitar 400 Hz ini. Misalnya ini kita ukur ininya ya, frekuensinya. Kita dari atas ke atas gini aja. Nah ini 400 ya, 400 Hz. Seperti itu audisi, modulasi amplitude modulation. Nah lumayan ini dengan dari antena tongsis tanpa amplifier ya, tanpa penguat, ini kita bisa menangkap sinyalnya segini. Nah ini karena ya mungkin ya karena antenanya dekat lah, antenanya cukup dekat ya. Ini 10,7 VPP yang ketangkap. Nah makanya saya kalau melakukan controlling atau pengukuran sinyal di osiloskop, saya menggunakan cara aman seperti ini sebenarnya. Jadi karena saya tidak punya directional coupler atau saya tidak punya RF sampler ya, jadi saya menggunakan kayak gini, ini caranya. Dipancarkan di radiasinya, di emit, terus kemudian kita tangkap ya, sehingga ya walaupun sebenarnya kalau di 2 watt ya sebenarnya untuk VPP kayak tadi ya sekitar 30 volt 30 VPP masih oke lah, tidak masalah di osiloskop. Tapi ya saya mencegah aja ya mencegah untuk supaya awet osiloskopnya. Jadi kalaupun saya ukur ya paling nggak terlalu lama kalau misalnya langsung directly ke itu. Tapi kalau untuk radio yang 100 watt ya, kalau sudah BIP-nya 100 watt ya janganlah. Kalau bisa menggunakan RF sampler atau ya itu RF sampler atau apa mana ya itu. Jadi untuk cukup untuk mengontrol osiloskopnya aja, mengontrol ini kualitas sinyalnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Ya, insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.